Kamu lanjut sama Bunda. Iya, ya mah nggak seru. Udah, ayo lanjut. Yuk. Dadah. Kita sama aja ya. Oh, baru denger mah udah gitu udah tahu ya. Pernah denger sih, cuma belum pernah coba gitu. Pernah denger. Katanya ya KB buat suami ya, buat pria, karena kalau perempuan kan di KB banyak efek samping ya. Ini buktinya kayak gini nih. Seperti KB, cuma memang mungkin kalau teknisnya juga belum paham sebenarnya. Kalau saya mah nggak setuju gitu. Kalau saya rasanya mah satu ya belum merata gitu, belum ini. Keduanya jadi menurut pandangan agama Islam nggak boleh gitu. Boleh juga sih, bagus kok menurut aku mah ya. Tergantung kebutuhannya sih, bisa iya bisa tidak. Cuma kurang setuju gitu kalau nggak setuju untuk saat ini, tapi nanti ya kita nggak tahu. Setuju banget. Iya, itu meringankan beban perempuan. Oh, baru Ji, gue tuh kadang mikir ya, gue kalau kasihan gitu ngelihat istri gue kayak capek ngurusin anaknya, ngurusin pekerjaan rumah, terus kadang tiap minggu kan dia harus KB juga kan, ngulang-ngulang. Nah kalaupun emang kita lupa nih KB, kita tuh kayak was-was gitu loh, deg-degan, terus kayak belum efek samping KB itu ke istri gue. Nah gue tuh mikir apa ya kontribusi gue ke istri gue gitu loh. Menurut lu gue harus ngapain ya? Ya ampun, kasihan banget istri lu bro. Gue dulu juga gitu sih. Istri gue sampai migrain, pendarahan, terus juga ngaruh ke efek fisik lainnya. Terus ya udah gue mikir buat ikut andil, ambil ikut vasektomi. Kenapa nggak lu ikut vasektomi kayak gue aja kemarin? Ah seriusan, istri lu kasihan banget deh. Vasektomi itu apa sih? Nah vasektomi itu kayak KB-nya, tapi dari pria. Terus juga lu nggak harus takut kebobolan, apalagi harus lihat hormon istri lu yang nggak stabil. Terus juga ngaruh kondisi fisiknya kan. Nah menurut gue itu juga keadaannya pas banget buat lu sekarang bro. Oh ternyata ada ya KB buat cowok. Tapi menurut gua kalaupun emang ada, prosedurnya serem gak sih? Kayak berat gitu loh. Ada, nggak serem. Lu justru harus optimis biar dapat hasil yang lebih baik. Nah mending lu nanti konsul sama istri lu ke dokter, terus tanyain terkait prosedur vasektominya. Oke siap deh Ji. Thank you ya. Oke, sip, aman. Kang Babu, silakan duduk, mari. Baik, terima kasih. Jadi gini dok, istri saya itu kan menjalani KB ya. Nah saya tuh akhir-akhirnya itu ngerasa kasihan karena istri saya itu harus ngurusin anaknya juga, ngurusin pekerjaan rumah. Jadi kayak kasihan gitu loh. Belum lagi kita harus bolak-balik buat KB juga kan. Jadi saya tuh ngerasa kasihan aja karena butuh energi yang ekstra gitu loh untuk istri saya, dan saya itu ingin kontribusi gitu loh. Nah tapi di beberapa hari yang lalu tuh saya dapat rekomendasi nih dari teman saya bahwa ada KB untuk laki-laki, yaitu namanya vasektomi. Nah saya tuh udah cari-cari tentang vasektomi, tapi saya ingin lebih jelas aja sih dari penjelasan dari dokter-dokter, para dokter. Jadi saya pengen minta penjelasan aja terkait vasektomi itu apa sih. Oke, saya paham banget Pak jika Bapak mengalami ragu dan deg-degan itu merupakan hal yang wajar. Tapi Bapak itu tidak perlu khawatir tentang vasektomi itu. Nah, vasektomi itu merupakan bentuk tanggung jawab Bapak nih Pak sebagai cinta yang bijak, terus untuk masa depan keluarga Bapak, kayak gitu Pak. Ya, jadi saya juga izin menjelaskan ya Pak Bu, kalau KB itu ada dua jenis, permanen dan tidak permanen. Untuk yang tidak permanen seperti yang kita tahu namanya kondom, sedangkan untuk yang permanen ada yang namanya vasektomi. Vasektomi itu apa? Vasektomi itu adalah prosedur pemotongan dan pengikatan saluran yang menghubungkan testis ke area prostat, sehingga Bapak tetap bisa ejakulasi tapi tidak ada serangan sama sekali, sehingga menyebabkan kemungkinan untuk membuahi dan kehamilan itu sangat kecil. Oh jadi gitu ya dok. Oh berarti nggak ada efek samping yang kayak gimana-gimana yang bikin kita parah gitu atau apa ya. Jadi sebenarnya saya tuh takutnya karena itu aja sih, takut ada efek samping yang kayak gimana-gimana. Tapi boleh tahu nggak sih kelebihan dari vasektomi itu apa?
Nah, betul Pak Bu, untuk vasektomi ini untuk efek sampingnya itu tidak besar, melainkan banyak sekali nih kelebihan dan manfaatnya dari vasektomi itu. Nah, diantaranya itu yang pertama tidak mengganggu aktivitas seksual. Nah, yang kedua itu kontrasepsi permanen dan sangat efektif untuk mencegah kehamilan kayak gitu. Terus juga lebih simpel nih daripada KB wanita. Jadi, Bapak Ibu itu tidak perlu lagi nih mundar-mandir ke rumah sakit kayak gitu, Pak Bu. Nah, hal ini juga termasuk bentuk tanggung jawab Bapak dalam keluarga Bapak sendiri, dan ini juga penting nih untuk masa depan Bapak dan masa depan keluarga Bapak kayak gitu, Pak. Tapi vasektomi itu beneran aman kan ya dok buat suami saya dan juga keluarga saya? Aman Ibu, tapi dengan syarat Bapak harus menjalankan prosedurnya dengan baik dan benar. Nanti bisa saya bantu jadwalkan. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu bahwa vasektomi ini bukan hanya sekedar prosedur fisik, melainkan langkah penting untuk menentukan komitmen bersama demi kebahagiaan dan ketenangan keluarga. Dulu tuh ya, aku pikir tugas KB itu hanya tugas seorang istri aja. Tapi aku sangat bersyukur karena kamu mau mengambil peran dalam hal ini. Aku jadi ngerasa kita punya komitmen bersama sebagai suami dan istri. Dan aku pikir kita bisa lebih fokus ke masa depan anak-anak kita dan mimpi kita yang lain dan tanpa khawatir apapun. Lega rasanya bisa fokus menjadi ayah dan optimis memberikan kehidupan layak untuk anak dan harapan keluarga. Karena hidup bukan soal berapa banyak jumlah anak, tapi seberapa besar kita mencintai mereka.